Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Kemarin kita sempat membahas bersama berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem, di mana pendidikan Islam itu kita katakan sebagai sistem, itu karena di dalamnya memuat beberapa komponen-komponen pendidikan Islam, seperti pendidik, kemudian peserta didik, ada kurikulum, ada media, ada sarpras, dan sebagainya. Nah, sebenarnya materi hari ini itu masih terkait dengan materi kita yang sebelumnya berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Mengapa saya katakan berkaitan? Karena sebenarnya sistem itu bisa berjalan atau tidak, itu sebenarnya bisa diketahui ketika kita sudah melakukan evaluasi. Nah, oleh karena itu, maka untuk memastikan bahwa sistem kita bisa berjalan dengan baik dan apakah sudah bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan sebuah alat untuk mengetahui ketercapaian itu, yaitu dengan evaluasi. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam ini, maka pertama-tama kita akan membahas bersama berkaitan dengan apa sih evaluasi itu. Nah, sebenarnya evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation. Jadi evaluation itu sebenarnya berasal dari kata value, di mana value itu sebenarnya artinya adalah nilai atau harga. Sementara evaluation itu sebenarnya adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Bisa juga diartikan dengan proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kalau kita mendengar istilah evaluasi ini karena berasal dari kata value, maka sebenarnya istilah value atau nilai ini sebenarnya sudah populer pada masa Yunani klasik ya. Pada masa filsafat Yunani klasik maksud saya. Dan ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang filosof yang bernama Plato. Pembahasan nilai ini sebenarnya secara khusus diperdalam dalam diskursus filsafat, terutama pada aspek aksiologisnya. Mungkin pada pertemuan yang awal-awal kemarin, saya sudah memberikan paparan kepada kalian berkaitan dengan ruang lingkup dalam kajian filsafat. Dan ketika kita bicara filsafat, sebenarnya kita tidak berbicara tentang beberapa hal yang lain, kecuali kita berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, ontologi itu kita berbicara tentang hakikat. Sementara epistemologi kita lebih berbicara tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan, gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara aksiologi itu sebenarnya kita bicara tentang nilai guna atau manfaat, gitu ya, atau terkait dengan bagaimana cara menggunakan pengetahuan itu yang baik. Jadi sebenarnya pembahasan tentang evaluasi atau tentang nilai ini sebenarnya masuk dalam tataran aksiologi dalam filsafat. Nah, terkait dengan kata evaluasi ini, karena hari ini kita yang kita kaji ini adalah evaluasi dalam pendidikan Islam, maka sebagaimana yang kemarin kita bahas bersama terkait dengan dasar-dasar dari sistem pendidikan Islam, bahwa seluruh sistem yang ada di dalam pendidikan Islam itu haruslah didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam, yakni salah satunya adalah Al-Quran. Maka kita akan bisa menemukan beberapa kata evaluasi yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan Al-Hisab, itu yang ada di dalam surat Al-Husiyah ayat 26. Terus kemudian ada kata al-bala, ada di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian ada juga al-hukum, itu ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 78. Kemudian ada al-qadha, yang berarti adalah putusan, itu ada di dalam surat Toha ayat 72. Kemudian ada an-nadhar, yang bermakna melihat, gitu ya, ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 27. Kemudian ada imtihan, mungkin kita sering ya mendengar kata imtihan ini, apalagi kalau dulu kalian di sekolah ataupun di pondok pesantren mungkin sering mendengar kata imtihan yang bermakna ujian. Ini ada di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian ada al-ikhtibar yang bermakna ujian atau cobaan. Cobaan itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan bala ya.
Dan orang Arab itu sering menggunakan kata ini untuk sebuah ikhtibar. Bahkan di lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi itu dengan istilah ikhtibar. Nah, selanjutnya, jika evaluasi ini sebenarnya dikaitkan dengan pendidikan, maka sebenarnya evaluasi ini sebenarnya adalah berusaha untuk melihat ya kondisi yang sesungguhnya dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk bisa mencapai tujuan. Apakah selama ini proses yang telah dijalankan itu sudah sesuai dengan realnya gitu ya, apakah sudah sesuai dengan proses yang baik sehingga bisa mencapai tujuan, maka sebenarnya evaluasi itu untuk melihat itu, apakah prosesnya itu sudah betul apa tidak gitu ya. Apakah ini sudah bisa mencapai tujuan atau belum? Jika belum mencapai tujuan, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi dalam tataran pendidikan Islam, sebenarnya evaluasi ini adalah bermaksud untuk melihat apakah proses pendidikan yang dilakukan dalam sebuah satuan pendidikan Islam itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam atau tidak. Jadi sebenarnya evaluasi itu dalam rangka melihat, menilai gitu ya, mengevaluasi, menganalisis ketercapaian gitu ya, ketercapaian tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini siapa yang dievaluasi? Maka sebenarnya yang dievaluasi itu sebenarnya tidak hanya peserta didik ya kalau kita bicara evaluasi pendidikan Islam secara holistik. Tetapi sebenarnya nanti evaluasi itu memang lebih banyak diarahkan kepada peserta didik karena peserta didik itu dalam kajian pendidikan Islam itu dia tidak hanya menjadi objek tetapi juga sekaligus sebagai subjek yang menerima pendidikan sehingga dia lebih banyak dilakukan evaluasi. Namun kalau kita bicara evaluasi secara umum maka sebenarnya yang perlu dilakukan evaluasi tidak hanya satu komponen dalam sistem pendidikan Islam tetapi ya harus semua komponen yang ada di dalam pendidikan Islam. Nah ini, jadi ketika kita bicara objek evaluasi, itu artinya berarti kita bicara tentang siapa sih yang dievaluasi atau sasaran evaluasi itu. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kalau kita bicara sistem pendidikan Islam, maka mau tidak mau yang kita evaluasi itu tidak hanya satu komponen, tetapi seluruh komponen. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah antara komponen yang satu dengan komponen yang lain itu bisa saling bekerja sama dengan baik gitu ya. Untuk mengetahui juga apakah masing-masing komponen itu dapat berfungsi dengan baik. Jangan-jangan nanti ketidaktercapaian tujuan pendidikan Islam itu diakibatkan oleh salah satu komponen itu ada yang bermasalah. Sehingga kemudian perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi evaluasi itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk melihat ya. Dan kira-kira setelah kita melihat, kemudian menganalisis, kira-kira pada bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan atau pada bagian mana yang sekiranya perlu untuk diluruskan kembali gitu ya supaya nanti proses pendidikan itu sesuai dengan jalurnya untuk bisa mencapai tujuan pendidikan Islam secara baik gitu. Nah, oleh karena itu maka kita kembali lagi ke objek evaluasi. Jadi yang dievaluasi tidak hanya peserta didik, karena selama ini anggapan kita kalau kita bicara evaluasi adalah selalu peserta didik yang kita evaluasi, tetapi semua kita evaluasi mulai dari pendidik, peserta didik, kurikulum, pendekatan dan metode yang digunakan oleh guru, dan kemudian sarpras serta komponen-komponen yang lainnya. Nah, dari sini maka kemudian tujuan dan fungsi evaluasi itu maka secara umum seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yakni untuk mengetahui secara akurat gitu ya ketercapaian dari tujuan pendidikan Islam. Namun kemudian sebenarnya tujuan utama untuk melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar itu untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjut. Nah ini kalau misalkan evaluasi itu ditujukan kepada siswa, jadi kita ingin mengetahui informasi yang akurat terkait dengan pencapaian tujuan instruksional oleh siswa kita. Tetapi kalau kita bicara secara lebih luas lagi yaitu pada tataran sistem gitu ya, maka sebenarnya kita ingin memperoleh informasi yang akurat mengenai seluruh komponen yang ada dalam pendidikan Islam itu, apakah semua bisa berjalan dengan baik, apakah semuanya bisa berfungsi dengan baik, dan apakah semuanya itu bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu. Nah, kalau kita kembali kepada evaluasi yang diarahkan kepada peserta didik, sebenarnya adalah ketika dilakukan evaluasi itu nanti kita akan bisa tahu sejauh mana gitu ya mereka bisa mencapai tujuan. Dan kemudian dilakukan upaya tindak lanjut jika memang ada temuan yang sekiranya itu masih belum bisa mencapai sasaran gitu ya.
Nah, tindak lanjut ini merupakan fungsi evaluasi yang berupa itu bisa penempatan pada tempat yang tepat ya. Ini kemudian bisa memberikan umpan balik, diagnosis kesulitan belajar mengajar, dan penentuan kelulusan. Jadi evaluasi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam ya. Jadi kalau kita bicara peserta didik itu nanti ada yang kita sebut sebagai assessment gitu ya. Itu yang lebih tepat untuk hari ini. Jadi pendidikan hari ini sebenarnya kita bukan lagi menggunakan kata evaluasi, tetapi kita bicara tentang assessment. Dan assessment ini kemudian bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu ada assessment diagnostik gitu ya. Nah, asesmen diagnostik ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bisa berupa kognitif maupun non-kognitif. Sementara untuk yang kognitif itu diarahkan pada penempatan pada tempat yang tepat. Maksudnya agar peserta didik ini diketahui seberapa kemampuan dia dalam ranah kognitif. Jika kemampuannya memang sudah bagus, maka ditempatkan di kelas yang A misalkan, atau di kelas tertentu misalkan ya. Terus kemudian bagi mereka yang kemudian secara kognitif kemampuannya masih belum bagus, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya dia, maka kemudian diletakkan di kelas yang berbeda. Sebenarnya pembedaan kelas ini bukan dalam rangka untuk mendiskriminasi peserta didik kita, itu bukan, tetapi dalam rangka untuk memudahkan mengelola kelas. Karena apa? Karena perkembangan kognitif peserta didik itu tidak sama. Mereka memiliki perkembangan yang berbeda sehingga perlu untuk penempatan yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya asesmen diagnostik yang berupa non-kognitif. Ini sebenarnya lebih mengarah kepada karakter peserta didik kita, gaya belajar mereka. Gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak dengan tipe tertentu itu sebenarnya kadang-kadang berpengaruh kepada pendekatan dan metode dalam mengajar gitu ya. Sehingga kemudian asesmen diagnostik yang non-kognitif ini perlu dilakukan dalam rangka agar seorang pendidik itu mengetahui kenapa peserta didik ini mengalami kesulitan belajar. Jangan-jangan kemudian rancangan pembelajaran yang sudah disusun oleh pendidik itu kadang-kadang metodenya kurang tepat dengan karakter peserta didik yang demikian. Dan kemudian memang hari ini sebenarnya kalau kita bicara evaluasi adalah untuk menentukan kelulusan gitu ya, apakah mereka sudah bisa mencapai satu fase capaian pembelajaran gitu. Jadi tujuannya untuk penentuan kelulusan. Berikutnya, kemudian kalau kita bicara tentang fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam, maka sebenarnya kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Misalkan yang pertama dari sudut pandang pendidikan, maka sebenarnya evaluasi ini berfungsi untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi ini seperti pada umumnya ya, jadi evaluasi itu dilakukan untuk membantu pendidik mengetahui sejauh mana seorang guru itu berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga kalau dalam sudut pandangnya peserta didik, maka sebenarnya evaluasi ini membantu peserta didik untuk dapat mengubah gitu ya, atau mengubah tingkah laku secara sadar ke arah yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya evaluasi ini perlu dilakukan kepada peserta didik dalam rangka untuk melihat seperti apa karakteristik peserta didik kita, seberapa tinggi tingkat kemampuan kognitif peserta didik kita. Jika ternyata kemudian hasilnya memang menunjukkan masih belum tercapai, maka perlu dilakukan penanganan-penanganan tertentu gitu ya, sehingga peserta didik itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik. Namun jika kemudian evaluasi ini dilihat dari sudut pandang ahli pemikir pendidikan Islam, maka sebenarnya evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan teori pendidikan Islam selama ini. Dan kemudian untuk merumuskan kembali teori-teori yang lebih baru yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Kita tahu bahwasannya zaman itu hari ini berkembang dan berubah semakin cepat. Oleh karena itu maka ini berdampak kepada ranah pendidikan, sehingga kemudian kurikulum dalam pendidikan Islam itu juga perlu dilakukan dinamisasi gitu ya. Nah, ketika kurikulum dalam pendidikan Islam itu perlu dilakukan dinamisasi, harus ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka kemudian mau tidak mau teori-teori pendidikan Islam itu mengalami perubahan juga, tidak mungkin stagnan gitu ya, pasti akan mengalami perubahan-perubahan dan menghasilkan teori-teori baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.
Dan kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang politik, sebenarnya evaluasi dalam pendidikan Islam ini berfungsi untuk membantu pemerintah gitu ya dalam membenahi sistem pengawasan dan kemudian mempertimbangkan kebijakan yang lebih baik yang perlu diterapkan dalam pendidikan Islam. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis evaluasi ini, sebenarnya kita lebih mengarah kepada evaluasi terkait dengan peserta didik ya. Jadi kalau terkait dengan peserta didik ada beberapa jenis-jenis evaluasi seperti evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini evaluasi yang dilakukan dalam setiap tatap muka gitu ya. Jadi setiap tatap muka itu kan berarti satu tujuan pembelajaran. Itu untuk melihat kira-kira dalam satu kali tatap muka itu apakah mereka mampu atau menguasai materi yang telah disampaikan pada hari itu, apakah kemudian mereka ini maksimal gitu ya dalam belajar pada hari itu. Jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan setiap kali tatap muka. Kalau misalkan di perguruan tinggi, misalkan filsafat pendidikan Islam, karena dilakukan 1 minggu sekali, maka evaluasi formatif juga dilakukan 1 minggu sekali gitu ya. Jadi sebenarnya seorang pendidik itu ketika dia mengajar dalam setiap kali tatap muka, itu sebenarnya juga melakukan evaluasi formatif ya. Baik itu evaluasi formatifnya itu diketahui oleh peserta didiknya maupun tidak. Kalau yang diketahui oleh peserta didik itu sebagaimana misalkan di sekolah-sekolah, itu biasanya di akhir pembelajaran, biasanya selalu ada soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, dari sana nanti kemudian baru bisa dilihat gitu, apakah dia itu pada saat itu sudah memahami gitu ya, dibuktikan dengan skor yang dicapai gitu, skornya sudah hampir maksimal itu berarti sudah tercapai. Tetapi kebanyakan pendidik itu juga ada yang menggunakan evaluasi formatif itu yang tanpa diketahui oleh peserta didiknya. Contoh misalkan dilihat dari keaktifannya di dalam ruang-ruang kelas misalkan. Baik itu kelas yang bersifat luring maupun kelas daring gitu ya. Biasanya nampak sekali mana-mana anak-anak yang lebih vokal gitu ya, yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu sebenarnya juga bagian dari evaluasi formatif. Terkadang kemudian ketika dosen menyampaikan sesuatu, terkadang memberikan pertanyaan gitu ya di awal perkuliahan atau di tengah-tengah misalkan mengajak mereka dialog, itu sebenarnya juga bagian dari evaluasi formatif yang kemudian tidak diketahui secara sengaja gitu oleh peserta didik kita. Jadi sebenarnya mereka sedang dievaluasi tetapi mereka tidak sadar, istilahnya seperti itu. Kemudian ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini evaluasi yang dilakukan biasanya dalam 1 semester gitu ya. Dalam satu fase, dalam satu capaian pembelajaran gitu. Jadi evaluasi sumatif ini biasanya kalau di kurikulum kita yang sebelumnya itu untuk mengetahui apakah dalam 1 semester ini mereka sudah bisa mencapai dengan baik. Jadi kalau formatif itu sifatnya harian atau mingguan gitu ya, setiap kali tatap muka, kalau sumatif itu biasanya 1 semester. Atau biasanya setiap trimester. Itu juga triwulanan maksud saya. Itu juga dikatakan sebagai tes sumatif. Kemudian ada evaluasi penempatan atau placement. Placement ini yang kemudian biasanya dilakukan di awal-awal ketika seorang peserta didik itu diterima sebagai peserta didik baru gitu ya di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jadi evaluasi penempatan ini penting untuk mengetahui kira-kira seperti apa karakter-karakter dari peserta didik kita dan kira-kira perkembangan kognitif mereka sampai di mana kira-kira. Jadi nanti ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, jadi placement test itu perlu dilakukan dalam rangka untuk mengelompokkan mereka-mereka yang memiliki karakter yang hampir sama gitu ya. Kalau sama persis nggak mungkin, yang hampir sama. Mereka yang memiliki gaya belajar yang hampir sama, itu dijadikan satu supaya nanti pengelolaan kelasnya itu lebih mudah. Beda dengan ketika kalau kita tidak melakukan placement test atau melakukan diagnosis gitu ya, diagnosis baik itu yang kognitif maupun non kognitif, maka misalkan dalam satu kelas itu sangat beragam sekali, maka sudah tentu nanti pendidik itu dalam mengelola kelas itu pasti akan kesulitan. Karena apa? Karena harus mengakomodir gaya belajar dari peserta didik yang sangat beragam, yang sangat heterogen itu, karena masing-masing peserta didik memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Juga tingkat pemahaman kognitif yang berbeda pula. Nah, dalam melakukan kegiatan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai prinsip dalam melakukan evaluasi.
yakni yang pertama adalah berkesinambungan. Jadi evaluasi itu tidak hanya dilakukan satu kali sudah langsung selesai, tidak, tetapi perlu dilakukan secara berkala. Entah itu dilakukan setiap tatap muka gitu ya, atau dilakukan setiap semester, atau dilakukan setiap 1 tahun sekali, itu maka perlu dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan apakah proses-proses yang telah dijalankan itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam atau tidak. Jadi sebenarnya prinsip evaluasi ini tidak hanya evaluasi untuk peserta didik saja, tetapi untuk seluruh komponen yang ada di dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah menyeluruh atau holistik. Jadi ketika kita melakukan evaluasi itu jangan hanya kemudian hanya melihat satu aspek saja, tetapi seluruh aspek itu perlu kita lihat. Contohnya misalkan peserta didik. Peserta didik itu dalam kegiatan asesmen ataupun dalam kegiatan evaluasi itu tidak hanya dievaluasi dalam aspek kognitifnya saja gitu ya. Nah, selama ini rata-rata kebanyakan sekolah itu melakukan asesmen hanya pada tataran kognitifnya saja. Sehingga kemudian hasil penilaian atau hasil skor dari mata pelajaran itu kemudian dituangkan ke dalam raport, sementara tidak melihat aspek non kognitif peserta didik gitu ya, seperti bakat, minat mereka gitu ya, karakteristik mereka, gaya belajar mereka, sikap mereka, itu semua perlu dilihat. Oleh karena itu maka ketika kita melakukan evaluasi dalam sistem pendidikan Islam itu tidak hanya dalam satu sisi saja, perlu dilakukan secara keseluruhan. Apalagi kalau dalam konteks pendidikan Islam, peserta didik kita itu kan kemarin sudah kita pelajari bersama, mereka bukan makhluk satu dimensi gitu ya, tetapi ada 7 dimensi dalam diri peserta didik yang perlu dikembangkan. Sehingga akan lebih baik ketika evaluasi itu juga mengarah kepada 7 dimensi yang perlu dikembangkan dalam peserta didik dalam pendidikan Islam. Kemudian berikutnya adalah prinsip objektivitas. Bahwa dalam melakukan kegiatan asesmen atau dalam kegiatan evaluasi itu perlu kita melakukan evaluasi secara objektif, tidak memihak, istilahnya seperti itu. Tidak kemudian karena ini anaknya dosen atau mungkin ini anaknya guru gitu ya, atau mungkin ini bersahabat dengan kita sehingga kemudian diberikan nilai yang lebih. Tidak seperti itu. Maka kita harus netral menjadi seorang pendidik gitu ya. Atau mungkin sebagai seorang evaluator kita harus netral, tidak terpengaruh oleh beberapa hal di luar yang kita evaluasi itu. Benar-benar harus kemudian objektif dan tidak memihak. Kemudian validitas. Validitas ini berarti data-data yang kemudian kita lakukan evaluasi, ini kemudian hasil evaluasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, valid, datanya valid. Tidak kemudian abal-abal, misalkan nilainya jelek, terus kemudian dirapot akhirnya ini kalau nilainya jelek kemudian berpengaruh pada akreditasi sehingga nilainya perlu dinaikkan. Nah ini kemudian datanya kan nggak valid. Yang sesungguhnya sekian nilainya kemudian ternyata yang dimasukkan ke rapor misalkan sekian. Atau misalkan kalau kita bicara asesmen secara keseluruhan dalam komponen pendidikan Islam yang seharusnya kemudian ada beberapa sarpas yang perlu diperbaiki gitu ya, tapi kemudian dibilang bahwa sarpasnya tidak apa-apa, baik-baik saja, tidak perlu diperbaiki, masih bagus. Nah ini berarti datanya tidak valid. Kemudian aspek reliabilitas, yakni dapat dipercaya, ini terkait dengan alat ukurnya, itu harus disesuaikan dengan tingkat kesanggupan dan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian evaluasi juga perlu dilakukan dengan cermat dan tepat, ini yang kemudian kita sebut sebagai prinsip efisiensi, dan kemudian tentunya evaluasi juga perlu mengedepankan aspek ta'abudiyah gitu ya, karena semata-mata karena ibadah kepada Allah dan juga hati yang ikhlas. Karena apa? Karena memang evaluasi ini dalam rangka untuk bagaimana proses yang kita lakukan itu bisa mengarah kepada tujuan pendidikan Islam, maka evaluasi harus dilakukan dengan niat karena Allah Ta'ala, bahwa semua proses dalam pendidikan Islam itu perlu dilihat, diamati, dianalisis, ketercapaiannya terhadap tujuan pendidikan Islam gitu ya. Nah, tadi ada yang terlewat ya, berkaitan dengan evaluasi ini, sebenarnya di awal saya ingin memberikan sebuah pengantar ya terkait dengan evaluasi ini gitu ya. Jadi evaluasi itu kan sebenarnya lebih mengarah kepada menilai gitu ya. Tapi kemudian ada istilah lain yang digunakan terkait dengan evaluasi, yaitu menilai dan juga mengukur. Terkadang kita biasanya rancu terkait dengan beda antara evaluasi
yang sifatnya adalah menilai dan yang satu adalah sifatnya mengukur gitu ya. Maka kalau ditanya kira-kira apa beda antara penilaian dengan pengukuran gitu. Rata-rata kalau kita mengatakan bahwa selama ini kita itu melakukan penilaian gitu ya terhadap peserta didik kita. Tapi ternyata sebenarnya yang kita lakukan bukanlah penilaian, tetapi lebih kepada pengukuran. Sebagai contoh, misalkan ketika ada pertanyaan gitu ya, bagaimana kamu menilai teman sebangkumu misalkan. Nah, maka jawabannya kan tidak mungkin, oh teman sebangku saya itu 80, atau oh teman sebangku saya itu anaknya 60 misalkan, kan nggak mungkin. Nah, jadi maka kalau kita misalkan diminta untuk menilai seseorang, maka jawabannya pasti bukan angka, tetapi jawabannya adalah sesuatu yang sifatnya deskriptif. Misalkan atau bersifat deskriptif kualitatif gitu ya. Kualitatif berarti maksudnya berkaitan dengan kualitas seseorang. Ya, misalkan kalau kita disuruh menilai teman sebangku kita, misalkan kita bisa mengatakan bahwa teman sebangku kita itu baik, teman sebangku kita itu tidak sombong gitu ya, teman sebangku kita rajin menabung misalkan. Nah, jadi penilaian dengan pengukuran itu pada akhirnya berbeda, tetapi selama ini kita terjebak dengan dua kata ini. Padahal kita itu sebenarnya mengukur bukan menilai gitu ya. Jadi kalau penilaian itu lebih bersifat deskriptif, kualitatif. Jadi nanti jawabannya itu pasti berupa narasi-narasi atau deskripsi gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang rapot evaluasi itu mestinya rapot itu bukan yang disajikan itu bukan angka tetapi sebuah deskripsi gitu ya, deskripsi terkait dengan kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan psikomotorik peserta didik kita gitu ya. Beda dengan pengukuran. Kalau pengukuran itu misalkan berapa skor dari nilai mata pelajaran matematika misalkan. Nah, itu baru kemudian kita bisa menyebut bahwa skor kita adalah 80 atau skor kita adalah 60. Atau misalkan kalau ditanya berapa IQ-mu gitu ya, IQ saya 100 misalkan. Nah, itu berupa data kuantitatif. Jadi pengukuran itu lebih kepada kuantitatif. Jadi kalau misalkan di rapot itu disajikan data-data angka gitu ya, itu sebenarnya lebih mengarah kepada kognitif yang sifatnya kuantitatif gitu. Karena berupa angka-angka. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa memahami bahwa antara menilai dengan mengukur itu berbeda. Kalau menilai itu lebih kepada deskriptif kualitatif, sementara kemudian kalau kita mengukur itu lebih kepada kuantitatif seperti itu. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya ya untuk membedakan antara evaluasi yang sifatnya adalah menilai dan juga yang bersifat mengukur. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Tetap belajar dan juga tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.